Halo sahabat planter di seluruh Nusantara, jumpa lagi dengan saya Sugeng ya. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang cara pengendalian hama tikus secara hayati ya. Tentunya ramah lingkungan dan biaya murah. Nah, dalam hal ini bukan berarti kita mengajari ataupun menggurui kepada sahabat semua, tetapi ini dalam rangka berbagi. Mudah-mudahan membawa manfaat. Mungkin di antara Anda semua ada yang memerlukan informasi ini. Selamat mengikuti, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang memerlukan. Terima kasih. Ya, sahabat planter, hama tikus yang ada di perkebunan kelapa sawit itu jenisnya adalah Ratu Styomanikus. Tikus ini berukuran kecil, tetapi memiliki perkembangbiakan yang sangat pesat. Jadi kalau tidak dikendalikan secara baik akan berdampak sangat merugikan. Kita lihat informasinya berikut ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor satu induk. Sahabat planter di seluruh Nusantara, kita bahas tentang serangan hama tikus pada kelapa sawit. Serangan dimulai dari tanaman masih berupa bibit ya, atau benih, yaitu dengan memakan pangkal batang, masuk ke dalam, digigit dan dimakan bagian yang lunak dan manis itu, atau istilahnya dimakan umbutnya. Jika yang digigit adalah mencapai ke titik tumbuhnya, maka bibitnya akan mati. Sementara pada tanaman belum menghasilkan, itu makan pangkal pelepah yang masih segar, kemudian terus ke dalam hingga memakan umbutnya juga, dan bisa-bisa juga mengakibatkan kematian pada tanaman. Sementara itu pada tanaman menghasilkan atau TM, tikus memakan buah baik yang masih mentah maupun yang sudah masak. Bagian yang dimakan adalah bagian mesokarp, kemudian dia menggigit cangkang juga, menembus dan makan kernel. Akibat yang ditimbulkan dari serangan tikus ini mengakibatkan menurunnya volume produksi TBS. Selain itu juga akan berdampak pada menurunnya rendemen minyak CPO. Rendemen kernel juga akan ikut turun. Selanjutnya, pelukaan buah seperti ini juga akan mengakibatkan memicu meningkatnya asam lemak bebas saat memproses CPO di pabrik. Pada tutorial ini kita akan sampaikan cara pengendalian secara hayati yang ramah lingkungan. Karena pengendalian secara kimia itu merupakan jalan terakhir karena memiliki dampak terhadap lingkungannya. Jadi kita akan memanfaatkan Tyto alba sebagai predator alami. Tyto alba itu adalah burung hantu putih. Kita lihat informasinya sebagai berikut. Sahabat planter, kita kenali dulu burung hantu Tyto alba. Tyto alba merupakan burung yang aktif pada malam hari ya. Istilahnya adalah binatang nokturnal. Matanya tajam dan sanggup mendeteksi keberadaan tikus pada kondisi gelap. Namun pada kondisi terang dia akan silau seperti buta, rabun. Burung ini senang berkelompok atau berkoloni. Jika malam sudah tiba, mulai gelap, dia akan berkumpul satu sama lain. Kemudian sudah mulai agak malam, dia akan berpencar mencari makanan hingga pagi hari. Menjelang pagi, burung ini akan kembali ke kupon masing-masing. Satu indukan Tyto alba mampu bertelur mulai dari 2 hingga 10 butir. Telur ini akan dirami dalam masa waktu 21 hingga 30 hari. Kemudian menetas.
induk Tito Alba memelihara anaknya ya, mulai kecil hingga dewasa, mulai lengkap bulu-bulunya dan bisa makan sendiri, itu memakan waktu sekitar 1 bulan. Setelah itu burung akan berusaha terbang dan cari makan sendiri. Tito Alba makan tikus ini dalam bentuk utuh, ditelan bulat-bulat. Namun sebelum ditelan, tikus akan berusaha dilumatkan, dibanting, kemudian diinjak, ditarik dan sebagainya. Setelah lunak baru ditelan. Ini terlihat juga dari kotorannya ini, dimana mengandung selain dagingnya juga mengandung bulu, tulang-tulang mulai dari gigi, rahang sampai ke tulang yang lainnya. Baik, pemeliharaan burung Tito Alba dimulai dari pembangunan kupon seperti yang terlihat pada gambar ini. Kupon atau kandang ya. Ini dibuat menggunakan tiang dengan ketinggian 3,5 sampai 4 meter. Kemudian kuponnya sendiri itu dimensinya panjangnya 1,2, kemudian lebar dan tingginya dindingnya ini 0,5 meter. Di dalamnya dibagi 2 ruangan. Ruangan pertama diberi pintu depan untuk keluar masuk. Ruang pertama ini pada saat yang betina itu mengeram digunakan untuk tidur burung yang jantan. Sementara ruangan yang kedua itu diberi pintu dari samping atau dari belakang. Pintu ini selalu dalam keadaan tertutup ya, hanya diperlukan kalau untuk pengecekan saja. Ruangan yang kedua ini berfungsi untuk meletakkan telur, mengerami telur, serta untuk melihara anaknya. Jangan lupa ya, satu kupon mewakili 25 hektar. Sahabat Planter, mari kita diskusi sebentar dengan praktisi di lapangan, yaitu Pak Zulfikar Tindaon. Beliau ini sebagai praktisi yang memelihara Tito Alba untuk pengendalian hama tikus di perkebunan sawit. Selamat sore Pak Zulfikar Tindaon. Selamat sore Pak. Tolong diinformasikan sejak kapan Bapak melihara Tito Alba ini Pak? Kita lakukan pemeliharaan ini Pak sejak tahun 2011 Pak. Sejauh ini sudah berapa ekor Tito Alba yang Bapak pelihara? Berdasarkan pengamatan kami di lapangan Pak, kita ada telur sebanyak 60, kemudian anak ada 88 ekor, dewasa 145 ekor, totalnya 293 ekor Pak. Hampir 300 ekor ya? Iya. Itu tinggalnya ada di berapa unit kupon itu Pak? Kupon yang kita buat di lapangan Pak, sejauh ini sampai 91 Pak. 91. Ini di luar yang tidur di atas gudang. Iya gitu ya? betul Pak, di atas tempat-tempat gudang, lain. kemudian di perumahan seperti itu Pak. Ya. Oke, terima kasih.